Rasul ulul azmi dan hikmah keteladanannya. Nabi Isa alaihi salam, Nabi dan Rasul ulul azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwahnya adalah tantangan dari para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa alaihi salam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran atas kenabian beliau. Namun, orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka, dengan fitnah inilah Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun, sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda al-Ashkaruti yang biasa dikenal dengan nama Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika beliau masih kecil. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya adalah Ibrahim dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Pada awal dakwahnya, hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Siti Khadijah, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul oleh Zaid bin Harithah, bekas budak Nabi Muhammad sendiri yang telah dimerdekakan. Kemudian masuk Islamlah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lainnya. Mereka disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yang artinya kelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan yang biasa disebut dengan Amul Husni, karena ditinggal wafat oleh dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Siti Khadijah, istrinya sendiri, dan Abu Thalib, pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu.
Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah, yaitu kemenangan atas kota Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan haji perpisahan yang biasa disebut dengan Haji Wada pada tahun 10 Hijriah. Menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 632 Masehi, Nabi besar penutup zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya, yaitu Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Selanjutnya yaitu ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah kepada umatnya, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup, dan yang terakhir adalah akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul.